menjelaskan Pak JK telah melakukan sesuatu, tetapi sudah ditunggangi oleh kepentingan politik. Kepentingan politik oleh siapa? Saya harus mengatakan oleh para pelapor. Para pelapor punya kepentingan politik untuk mengais suara mungkin nanti dari dapilnya di pemilu yang akan datang. Saya mendengar, ya. Ini kaitan ke politik elektoral. Kebetulan yang melaporkan adalah PSI. Maksudnya itu? Ini adalah orang-orang PSI. Di sana ada Gamki Sahat Sinurat, ya, dia ketua DPW PSI. Di sana ada banyak lah, ya. Di samping itu, saya melihat ada kepentingan politik yang tertunggangi di sini. Dan saya juga mendapat telepon dari teman-teman saya di Makassar, orang-orang HMI, orang-orang dari Maluku juga yang telepon saya, "Bang, ini panas di sini barang ini." Saya harus mencegah supaya tidak ada konflik berkelanjutan, karena saya mendapat informasi juga kemarahan itu muncul dari teman-teman DMI juga, bahwa mereka punya solidaritas kepada ketumnya. Dewan Masjid. Politisi PDIP Ferdinand Huta Heian melontarkan dugaan adanya keterlibatan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dalam orkestrasi pelaporan terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Dugaan tersebut disampaikan Ferdinand dengan merujuk pada rangkaian kritik yang dilontarkan sejumlah kader PSI terhadap pernyataan JK dalam pidatonya di Masjid UGM. Tertarik tadi bahwa kemudian apa yang diorkestrasikan, boleh saya katakan seperti itu ya, ini untuk kepentingan Bang Ade dan kawan-kawan. Saya tidak mengatakan kepentingan Bang Ade, tapi ada yang menunggangi menunggangi teman-teman Bang Ade ini untuk kepentingan politiknya. Ya, kita lihat serentaknya waktu itu orkestrasi ini dilakukan oleh teman-teman Bang Ade Armando, ada Grace Natali, ada Ron Sinaga, ya, ada banyak lagi teman-teman dari PSI yang serentak mengorkestrasi ini. Akhirnya muncullah stigma di publik bahwa ini diorkestrasi oleh Solo untuk menyerang Pak JK, yang kebetulan pada saat itu berbicara tunjukkan saja kalau asli. Oke, jadi ini seperti itu. Anda pasukan dalam tanda kutip, pasukan Solo untuk nyerang Pak JK. Ya, yang disebut Pak JK itu termul. Ya, itu yang saya lihat. Kenapa persoalan ini harus kita clearkan supaya tidak menjadi konflik berkepanjangan, apalagi kalau sampai ada yang menunggangi politik, menunggangi isu agama untuk kepentingan politik. Saya orang yang paling terdepan akan melawan mereka. Dalam keterangannya di program Rakyat Bersuara, Ferdinand menilai pola serangan yang muncul tidak berdiri sendiri, melainkan terkesan terstruktur. Ia melihat adanya kesamaan narasi dari beberapa pihak yang secara bersamaan mengkritisi JK, sehingga memunculkan kecurigaan adanya kepentingan politik di baliknya. Ferdinand menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi siapapun yang dianggap menunggangi isu tersebut untuk kepentingan elektoral. Itu yang terakhir yang bisa mau sampaikan terhadap para pelapor. Saya mendengar statement saudara Sahat Sinurat, Gamki dari kelompok Protestan katanya, terus sebelahnya dari kelompok Katolik. Saya mau mengatakan mereka tidak mewakili Kristen Protestan dan tidak mewakili Katolik. Mereka mewakili diri mereka sendiri yang kebetulan beragama Protestan dan beragama Katolik. Jadi jangan dianggap bahwa pelaporan terhadap Pak JK ini dilakukan oleh agama Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik. Saya harus menolak mereka mengklaim diri mewakili kelompok Protestan dan kelompok Katolik. Tidak ada urusannya. Mereka mewakili dirinya sendiri. Ya, silakan polisi kalau melanjutkan laporan itu diperiksa saja. Saya mendukung itu diperiksa supaya clear, termasuk laporan dari teman-teman Aliansi Advokat Maluku terhadap saudara Ade Armando dan Abu Janda kalau tidak salah, ya. Saya mendukung itu diperiksa semua, diklirkan. Kalau memang semuanya tidak bersalah dan hanya menjadi korban, ya kita harus jernih bersihkan namanya. Menurutnya, polemik yang berkembang saat ini berpotensi dimanfaatkan sebagai alat politik untuk membentuk opini publik menjelang momentum tertentu. Lebih lanjut, ia juga memberikan peringatan kepada pihak pelapor agar tidak membawa-bawa organisasi keagamaan dalam proses pelaporan terhadap JK. Ferdinand menilai langkah tersebut berisiko menimbulkan dampak sosial yang luas. Ia menyarankan agar pelaporan dilakukan secara personal, bukan mengatasnamakan kelompok atau organisasi tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau sampaikan kepada siapapun penumpang gelap dalam kasus ini. Invisible hand yang mencoba bermain, yang mungkin mau meraup keuntungan politik atau keuntungan ekonomi atau keuntungan apapun, yang mencoba mau mengaduk-aduk situasi bangsa ini, dan mungkin ada penumpang gelap yang berharap pemerintah ini bisa jatuh ketika ada konflik. Saya meminta kepada kalian, siapapun kalian,
berhenti mengacaukan bangsa ini, karena kalian akan berhadapan dengan kami anak-anak bangsa ini yang cinta NKRI tetap utuh. Ya, jadi saya harus mencegah ini. Kepentingan saya adalah politik kebangsaan, Bang Aiman. Tidak ada kepentingan saya merasa saya mewakili kelompok Kristen atau apa, tidak sama sekali. Saya hanya ingin mencegah terjadi konflik antar umat beragama di negara ini. Nah, itu yang saya lakukan pada saat itu. Maka saya keluarkan statement saya bahwa apa yang disampaikan Pak JK itu tidak masuk ranah pidana, tetapi ada kekeliruan sedikit yang perlu diklarifikasi terkait kata ideologi tadi. Soal statement bahwa Islam Kristen saling membunuh Syahid, itu adalah rangkaian kalimat yang terputus. Ketika disambungkan sampai ke akhir kalimatnya soal tidak ada orang membunuh itu masuk surga tapi masuk neraka. Jadi itu dipotong. Nah, itu fakta yang terjadi. Menurutnya, penggunaan simbol atau institusi keagamaan dalam konflik politik dapat memicu residu di tengah masyarakat yang berpotensi memperkeruh situasi dan memperdalam polarisasi. Pernyataan Ferdinand ini pun menambah dinamika baru dalam polemik yang melibatkan tokoh nasional dan partai politik, sekaligus membuka ruang perdebatan mengenai batas antara kritik politik dan potensi politisasi isu publik. Apa alasan Gamki melaporkan Pak JK ke Polda? Ya, jadi awalnya itu kami melihat di sosial media itu sudah mulai ada kegaduhan akibat foto video-video tersebut dan pernyataan Pak JK. Jadi ada diksi yang sangat berbahaya yang digunakan oleh Pak JK yang mengeneralisir agama Kristen. Memang dia awalnya ngomongin soal konflik di Indonesia. Kenapa? Nih contoh saya ambil dari transkrip di 857, dia bilang kenapa agama menjadikan alasan konflik seperti Poso dan Ambon. Lanjutnya dia bilang, karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang. Ya, itu pemikiran orang mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikiran begitu. Nah, dia mengeneralisir Kristen itu semuanya, semua pihak Kristen juga berpikiran begitu. Jadi dia menjelaskan orang Kristen itu kalau membunuh orang Islam itu akan mati syahid, dan bahkan di agama Kristen kami tidak mengenal. Enggak, Bang Stanley, statement Pak JK itu terkait konflik Poso dan Ambon. Yang disebut Kristen dan Islam itu adalah Islam Kristen waktu berkonflik di Ambon dan Poso, tidak secara general di seluruh belahan dunia ini. Maknanya itu Bang Stanley yang kita tangkap dari video itu gitu loh. Jadi supaya tidak menjadi provokasi yang luas. Perdebatan panas terjadi dalam program Rakyat Bersuara ketika kuasa hukum Yusuf Kala Aziz berhadapan langsung dengan kuasa hukum Ketua Gamki dan juga politisi PSI. Sejak awal dialog, pihak kuasa hukum JK menegaskan bahwa kliennya telah melakukan verifikasi menyeluruh terkait ceramah yang disampaikan JK di Masjid UGM. Hasilnya, mereka menyimpulkan bahwa tidak terdapat unsur pidana dalam pernyataan tersebut. Sejak awal dialog, pihak kuasa JK menegaskan bahwa kliennya telah melakukan verifikasi kepada para tokoh gereja secara menyeluruh terkait ceramah yang disampaikan di Masjid UGM. Hasilnya, para tokoh tersebut menyimpulkan bahwa tidak terdapat unsur pidana dalam pernyataan tersebut karena video yang beredar dinilai telah dipotong dan tidak utuh. Penangkapan orang kan berbeda-beda. Ya itu makanya kita pertanyakan kenapa abang bisa menangkapnya seperti itu. Oleh karena itu makanya kami laporkan kepada Polda Metro agar ini perkara bisa menjadi clear. Oke, saya masuk. Ini Bung Stanley. Oke, baik. Ini menarik nih. Kami juga akan tantang juga nih. Oke, kalau tensinya mau dinaikkan, malam ini saya nyatakan bahwa tensinya naik. Serius, saya sampaikan ini. Tensinya serius. Saya bilang serius, Bang Rasman. Saya bilang Stanley. Apa yang disampaikan? Saudara sudah melihat klarifikasi mulai dari Evorus, Huria, Kristen Batak. Mereka sudah bertemu dengan Pak JK dan sudah menyatakan bahwa itu potongan video dan Pak JK tidak melakukan penistaan. Kalau saudara dari Batak, saudara bisa melihat itu. Kedua, Pendeta Jaki Manuputi, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, sudah menyatakan bahwa Pak JK tidak melakukan penistaan. Tapi dengan potongan video ini kalian ingin melanjutkan perkara ini. Oke, baik. Kami akan tantang dan kami akan pertaruhkan segalanya. Ingat itu. Ketiga, ini yang provokatif. Enggak juga, serius. Karena kenapa? Ini provokatif namanya. Anda mau tidak ada kewajiban dia untuk tunduk dan patuh kepada atasan dia. Enggak. Dia tunduk pada keyakinan dia. Bang Rasman, pada Alkitab. Bang Rasman, itu pegangannya. Bang Rasman, itu juga bukan keyakinan Alkitab, Bang Rasman. Bisa, Bang Rasman. Harus Bang Rasman, saya mau bilang bukan keyakinan Saya mau bilang Bang Rasman. Enggak begitu. Saya mau bilang Bang Rasman. Ingat, jangan pernah membenturkan dengan sentimen agama. Saya ingat, saya minta saya tidak membenturkan, teman-teman tidak. kami. Tapi kalau teman-teman kami
Adinda beranggapan bahwa kata-kata dia akan membenturkan. Adinda kan mau bilang. Iya, berarti Adinda ingin mengatakan bahwa Pak JK akan all out menghadapi ini. Iya dong, pasti dong. Dia akan mempertaruhkan karena dia melakukan Janganlah. penistaan. Saya Islam juga. Sudah jelas. Saya nggak rela saya Saya mau tanya sebentar. Saya mau tanya. Namun pihak kuasa hukum dari Ketua Gamki tetap bersikukuh pada pendiriannya. Ia menilai bahwa JK telah melakukan kekeliruan dalam menyampaikan pernyataan dan menegaskan bahwa proses hukum akan terus dilanjutkan ke pihak kepolisian. Situasi memanas ketika Aziz kuasa hukum JK merespon keras pernyataan tersebut. Dengan nada tinggi, ia justru menantang agar laporan tersebut benar-benar diteruskan. Aziz bahkan menyatakan siap membeli tantangan itu, seraya menegaskan bahwa pihaknya tidak gentar dan siap menaikkan tensi kasus jika diperlukan. Ke Bang Sten dulu. Bang Sten, apakah Anda melihat konteks lengkapnya sehingga Anda jelas bahwa Pak JK tidak bermaksud seperti itu? Bang Sten, silakan. Kami sudah melihat, bahkan izin Bang Aziz. Konteks lengkapnya Anda sudah melihat. Berapa lama Anda melihat itu? Durasi Itu berapa yang lama? Fullnya tuh hampir 40 menit ya. Oke, Bang, baik. Yang di YouTube ya. Oke. Anda sudah Ya, melihat. saya Dan sudah apa lihat kesimpulan semuanya. Anda? Apakah kesimpulan Anda masih tetap pada seperti apa yang Anda sampaikan ini dan tetap menganggap bahwa Pak JK ada kekeliruan di situ sehingga melaporkan Pak JK? Ini kekeliruannya adalah bahwa dia sempat mengatakan semua pihak Kristen begitu. Ya, yang disebut semua itu orang berkonflik di Poso dan Ambon, Bang Stanley. Tidak Ya, tidak oke, di luar itu. biarkan nanti ahli bahasa Oke, yang nggak apa-apa. Bung Stanley, saya hanya mau ingin melihat kebijaksanaan dan rasa kebatinan kita sebagai warga Cipayung. Saya juga anak HMI, bos. Saya bilang bahwa saya anak HMI. Boleh nggak kami bersuara? Gini, Mas Aiman. Saya Pokoknya ingin HMI apa dengan debat ini? Saya mau HMI bilang dengan gini. PMI. Saya Saya nggak nyaman juga Anda sebut HMI terus. Sudah. Saya PMI ikut Terus kenapa? untuk PMI. Kalau saya bilang PMI, kenapa? Saya mau bilang Anda bahwa kenapa? jangan Baik. buat Kalau faksi saya di bilang sini. Kembali kenapa? lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Ketegangan di studio pun tidak bisa terhindarkan dengan kedua kubu saling mempertahankan argumen masing-masing. Moderator Aiman Wicaksono mencoba memperjelas duduk perkara. Aiman secara langsung mempertanyakan kepada kuasa hukum Ketua Gamki, apakah mereka telah melihat video ceramah Yusuf Kalla secara utuh, bukan sekedar potongan yang beredar. Kuasa hukum JK pun menegaskan bahwa mereka sudah melakukan penelusuran dan melihat video secara menyeluruh. Seperti Pak JK mantan presidium kami. Bisa nggak itu diperlakukan dengan laporan polisi dasarnya seperti itu? Ini kan dasarnya udah jelas ini. Ini potongan. Masa Kami tidak pernah melaporkan Pak JK sebagai orang HMI. Kami melaporkan Pak JK sebagai person. Iya, benar. Sebagai person. Ya sudah, Tapi jadi nggak kan usah bawa label HMI di begini, sini. label kalau Anda Nggak usah bawa begini, HMI begini di sini. Stanley begini. Kalau Anda mau melapor Pak JK, person sebagai seorang umat Kristiani atau Katolik, bukan bawa Gamki. Kalau saudara bawa Gamki, kami juga akan Kami sebelum membuat laporan, kami berkumpul dengan 20 lembaga. Oke, itu lebih bagus. Ya, jadi kami mewakili 20 lembaga di mana ada anggotanya dan semua mendukung kami. Iya, nggak Jadi apa-apa. ini bukan masalah, Nggak apa-apa. masalah Gamki saja. Oke, nggak apa-apa, Bung Stan. Kalau saudara bilang bahwa 20 organisasi, nggak masalah. Oke. Artinya kenapa itu sudah mengidentifikasi komunitas dan dari mana kita berasal. Misalnya, saya sebagai kader HMI akan mempertaruhkan segalanya untuk membela Pak JK. Oke. Sebagai tokoh senior kita. Namun pihak kuasa hukum Ketua Gamki yang juga berafiliasi dengan PSI tetap pada sikapnya. Ia menyatakan bahwa proses hukum akan terus berlanjut, bahkan berencana menghadirkan ahli bahasa untuk mengaji isi pernyataan dalam video tersebut secara mendalam. Pernyataan itu kembali memantik emosi Aziz. Dengan nada tinggi, ia mengaku sebagai kader HMI merasa keberatan jika tokoh seperti JK diperlakukan demikian, apalagi jika pelaporan hanya didasarkan pada potongan video. Thank you. Justru itu Bang Boni, izin Bang Boni. Jadi kami ini sebenarnya sudah ada komunikasi dengan Bang Uceng ya, juru bicara JK. Jadi intinya kemarin kami sudah menyampaikan bahwasanya udah Pak JK tinggal ngomong minta maaf segala macam bla 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 di depan publik. Tapi ternyata pada saat klarifikasinya Pak JK malah berapi-api melebar kemana-mana, bilang ini ada unsur politik dan lain-lain. Loh, kita sekarang ngomong masalah hukumnya aja. Diksi yang digunakan, yang kami permasalahkan adalah diksi yang digunakan oleh beliau. Kalau memang beliau salah pengucapan di situ, dia merasa salah mengucapkan di situ atau ada yang kurang di situ, ya tinggal minta maaf saja, tinggal mengakui salah apa tidak. Tapi malah melebar kemana-mana sehingga kami memutuskan untuk ya sudah biarkan proses hukum yang menyelesaikan ini. Oke, saya tanggapi ya, Bung Stanley ya. Saya ini selain pengacara Pak JK, saya ini kader HMI. Dan karena Bung tetap melanjutkan laporan itu, dan ini kami anggap sebagai tantangan buat kami.
Saya selain selain pengacara, saya juga kader HMI dan kami akan beli tantangan Anda. Serius. Saya sampaikan di forum terbuka, disaksikan oleh seluruh Indonesia. Karena kenapa? Beberapa tokoh agama sudah mendatangi Pak JK dan sudah mengklarifikasi itu, tidak ada penistaan di sana. Yang kalian jadikan sebagai dasar laporan adalah potongan. Tetapi karena kalian tetap mau melanjutkan ini ke proses hukum, di forum yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, saya yakin sungguh bahwa Pak JK selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia, seluruh pemuda masjid di Indonesia tidak mungkin akan terima ketuanya dipersekusi seperti itu. Aziz juga memperingatkan bahwa jika kasus ini dipaksakan berlanjut, dampaknya bisa meluas. Ia menyebut bahwa bukan hanya pihak JK yang akan terseret, tetapi juga berpotensi menyeret berbagai elemen lain, termasuk kalangan pemuda masjid Indonesia yang merasa memiliki kedekatan dengan figur JK. Bentar dulu, jangan dulu potong. Jangan dulu potong. Menurut saya Jangan dulu potong. Yang kedua, Kalau Anda mengaku sebagai advokat, tunggu, saya mau ngomong dulu. Silakan, sebagai advokat. Jangan dulu potong, Stanley. Saya Anda mau harus bilang begini. menghormati proses hukum. Iya, saya mau bilang begini, kalau Anda kita sama-sama advokat. Kalau Anda sudah tahu bahwa ternyata itu adalah potongan, maka mestinya sebagai advokat Anda bisa mempelajari betul apakah dasar ini layak kita ajukan sebagai bukti untuk melapor seseorang. Pada ini sudah jelas ini potongan video dan sudah diklarifikasi baik oleh Eforus Huria Batak, pendeta Dr. Victor Tinumbunan, sudah diklarifikasi, datang eksponen Malino 1, Malino 2. Mereka bilang bahwa di sana tidak ada penistaan. Yang disampaikan Pak JK adalah fakta empiris, lalu dipotong, terprovokasi. Apakah dengan begitu saudara tetap maju? Makanya saya mau bilang bahwa di forum malam ini pun Korps HMI tidak mungkin tinggal dia melihat tokohnya perlakuan seperti itu. Ini bahaya itu yang saya bilang. Anda ngancam saya dan kami yang sudah boleh. Maksudnya Anda bawa HMI. Anda sebagai Adinda Stanley. Karena begini, kenapa Adinda saya Stanley. begini, Stanley. Anda sebagai advokat. Saya bilang begini, Stanley. Ingat. Ada HMI nggak? Saya bilang Stanley. Saudara mewakili ketua Gamki melapor. Bahkan juga banyak orang-orang Dia Gamki pengacaranya. kami. Pengacaranya, Dinda. Iya benar, pengacara. Wakili. Makanya saya bilang, Stanley, saya ingin menggugah rasa kebatinan kita sebagai warga Cipayung. Pantaskah ketika saya misalnya di balik posisi ini, Ajis melaporkan misalnya salah satu tokoh Gamki lah dengan potongan video yang ternyata itu terpotong dari video utuh, maka saya sebagai orang yang melapor, setelah saya pelajari video utuh itu, saya akan datang kepada orang yang saya lapor, saya akan cium tangannya, saya minta maaf dan saya cabut laporan itu. Karena kenapa? Ini telah merusak hubungan harmoni antar warga Cipayung. Jangan seperti itu. Nah, harus kita tunjukkan seperti itu. Warga Cipayung itu tidak mungkin. Himpunan mahasiswa lah gitu ya. Ya, Cipayung itu ada Cipayung GMKI, ada 7 kelompok ya, mahasiswa. ada HMI. Ya, kita punya level kalau PMKRI, ada ya, GMKI. kalau HMI, ya, kalau HMI atasnya itu Kahmi. Kalau GMKI atasnya Gamki. Nah, sesama senior lah saling koordinasi, komunikasi baik-baik ini. Pak JK itu tokoh besar kita.